Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang resource atau kita bisa menyebutnya dengan sumber daya ya. Untuk mulai memasukkan resource, kita bisa buka di tab view. Lalu di sini kita buka resource sheet ya. Kita klik ini. Ini kita maximize tampilannya. Nah, seperti ini. Kebetulan saya menggunakan project yang berbeda dengan yang kita praktekkan kemarin ya. Anda bisa mendownloadnya di halaman bahan ya, project latihan ini yang sudah ada isinya ini. Kemudian kita kembali ke resource sheet. Ini saya bagi dua dengan yang akan kita input. Nah, di sini sumber daya yang pertama yaitu upah. Jenisnya upah. Lalu material. Nah, dan apabila ada yang lain biasanya berupa cost. Cost itu biaya. Untuk memasukkan resource name ya, kita bisa copy, Ctrl C, ini Ctrl V ya. Ini masih dianggap semua pekerja. Inisial saya abaikan karena ini bebas mau dibikin inisial atau enggak. Ini inisial untuk mempermudah Anda mengingat saja ya. Kemudian kategori material ini kita mulai dari ini kertas gambar. Ini kita ganti ke material. Ini kita coba bisa nggak di copy. Nah, ini bisa ya di copy ya, sehingga dia didefinisikan sebagai material. Ini tinggal 3 lagi, ganti material. Nah, kemudian selanjutnya kita isi max unitnya, artinya ini volume maksimum dia 100% ya. Atau kita seandainya ganti 1, ini tetap satuannya persen, jadi nggak perlu diganti, biarkan 100%. Yang kita ganti adalah rate ya. Ini contoh aja, 5.000 per jam. Sebenarnya pada tahun 2025 upah nggak segitu ya. Tapi ini saya dapat dari modul. Kita belajar input aja. Ini 0, 3.500, 2.000. Coba kita input ya. Kita copy. Oh, nggak bisa di copy ya. Ini kita ketikkan aja 2000, 2000. Di sini 10.000. Rate ketika lembur, overtime-nya kita anggap 2 kali lipat. Kemudian cost tadi tukang listrik kita anggap borongan ya. Tukang listrik kita anggap borongan 500.000 karena tidak tiap hari datang. Karena tidak tiap hari maka
menghitung biayanya nanti nggak berdasarkan durasi hari atau durasi jam, banyaknya jam dalam hari kerjanya. Terus ini Telkom biayanya 900.000. Nah, kemudian di sini ada kolom prorated ya. Prorated di sini nih ada 3. Star, maka biaya yang harus dikeluarkan di awal. Prorated adalah biaya yang proporsional dibayar berdasarkan porsi atau berdasarkan progres ya. Jadi kalau dia kerja sebulan ya kita bayarkan sebulan dulu. Dia kerja 2 minggu, kita bayarkan 2 minggu dulu. Kalau N, ini pembayaran resource ini akan dibayar di akhir pekerjaan ya. Nah, di sini rata-rata untuk upah selalu prorated ya. Kita maksimalkan. Ini akan ada hubungannya dengan pengendalian biaya nanti ya. Ini prorated. Sedangkan ini borongan, kita akan bayarkan dia di akhir ya. Setelah kerjaan selesai baru kita bayarkan. Nah, kemudian material, kita asumsikan ini tidak ngebond ya ke toko bangunan. Jadi kita asumsikan ini beli cash. Kalau beli cash berarti kita harus keluarkan biaya di awal untuk membeli beberapa peralatan dan material. Nah, kita asumsikan tidak ngutang karena harganya pasti sedikit lebih murah. Nah, kita coba copy, bisa nggak value-nya jika kita copy? Nah, ini bisa ya di copy ya. Nah, ini adalah untuk memasukkan resource ya. Kita bisa bikin grup resource, tapi biar nggak terlalu ribet, kita pakai yang ini dulu ya. Nanti kita akan masukkan ke Gantt pada tutorial berikutnya. Kita masukkan sumber daya tadi ke masing-masing pekerjaan ini. Untuk video kali ini sekian, terima kasih.